Baik, halo semuanya. Selamat pagi, siang, ataupun sore, kapanpun teman-teman lihat ini. Jadi, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya, supaya bisa ikut materi pada video kali ini. Untuk hari ini, aku hendak menjelaskan tentang lanjutan yang kemarin, yaitu tentang pengendalian sosial. Ketika kemarin kita sudah belajar sedikit tentang peran atas sosial ya, definisinya apa, lalu jenis-jenisnya seperti apa. Kita sebelumnya coba review dulu ya. Nah, kita review sebentar. Jadi, definisi dari peran sosial adalah sistem tata kelakuan di mana masyarakat membuat sistemnya sendiri supaya bisa diterapkan di masyarakat dan membantu masyarakat. Lalu kemarin kita juga belajar tentang perbedaan antara pranata institut dan institusi atau badan, yaitu di mana pranata adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh masyarakat, sementara institusi adalah suatu badan yang menjalankan peran tersebut. Kita kemarin juga belajar tentang ciri-ciri dari peran sosial, yaitu adanya tradisi, adanya sistem, ada kekuatan historis, kekekalan, alat bantu, ideologi, dan simbol. Bahasan kita pada hari ini adalah penggolongan peran sosial, macam peran sosial, dan kita akan masuk ke pengendalian sosial. Kita langsung masuk ke penggolongan sosial. Penggolongan peran sosial itu di mana adanya keragaman peran sosial tergantung dengan konteks masyarakatnya. Yang pertama adalah fungsi operatif atau fungsi regulatif. Ini berdasarkan fungsi di mana peran sosial terdiri atas dua hal, yaitu operatif, yaitu bagaimana caranya menanggulangi suatu masalah, sementara kalau regulatif ketika sudah terjadi dan harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah penerimaan, itu di mana peran sosial dibagi atas dua golongan. Yang pertama adalah approved institution, di mana itu berisi golongan masyarakat yang berada dalam profesi yang diterima oleh masyarakat, misalnya entahkah itu guru, entahkah itu dokter, ataupun pegawai swasta atau pegawai negeri seperti itu. Sementara untuk yang unsanctioned institution itu berisi oleh kelompok masyarakat yang memiliki profesi yang tidak diizinkan di masyarakat atau tidak lazim, seperti perampok, seperti penjahat, semacam seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sistem nilai, di mana ini penggolongan berdasarkan nilai hendak ditawarkan dalam suatu peran sosial. Itu ada dua, yaitu nilai pokok dan nilai tambahan. Nilai pokok adalah nilai esensi yang hendak ditawarkan oleh peran sosial tersebut. Misalnya untuk ekonomi, nilai ekonomi supaya sistem ekonomi masyarakat lebih baik. Sementara kalau tambahan itu hal yang tidak harus ada dalam suatu nilai pranata sosial, tapi akan ada selama berjalan. Contohnya konteks hiburan. Yang selanjutnya adalah pranata sosial pengembangan, yaitu ada yang sengaja atau sengaja. Ini berdasarkan bagaimana pranata sosial bisa terbentuk. Contohnya, yang sengaja itu seperti adanya pranata keluarga. Itu kan karena ada 1-2 orang yang melakukan pernikahan dan akhirnya membentuk keluarga, itu sengaja. Yang kedua adalah tidak sengaja, biasanya dipengaruhi oleh kejadian yang tidak dipikirkan sebelumnya atau belum pernah kejadian sebelumnya, lalu setelah kejadian akhirnya dibentuklah peran tersebut karena ada latar belakang di baliknya. Contohnya adalah seperti hukum dalam HAM, itu karena sebelumnya ada kejadian tertentu. Lalu yang terakhir ada peran sosial penyebaran, itu berdasarkan bagaimana tersebarnya peran sosial tersebut. Yang umum biasanya lebih bisa dilihat oleh masyarakat seperti peran ekonomi, lalu peran pendidikan, karena itu merupakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran terbatas biasanya dibutuhkan oleh golongan-golongan tertentu dengan kriteria atau situasi tertentu. Contohnya adalah peran agama, karena kalau misalnya di Indonesia ada beberapa agama yang memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Itu merupakan penyebaran yang berdasarkan terbatas. Sekarang kita masuk ke macam pranata sosial, di mana ini merupakan model dan tipe perkekasannya yang terdiri atas unit-unit pembentuk sosial. Jadi ini dilihat dari strata yang paling bawah atau yang paling kecil sampai yang paling atas, yang paling menyeluruh di semua masyarakat. Bisa dilihat bahwa macam dari pranata sosial dimulai dari keluarga, agama, politik, pendidikan, dan ekonomi.
Dimana kita tahu keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, lalu agama membentuk fondasi keagamaan, politik dengan misalnya pemerintahan dan hukum-hukum seperti itu, lalu pendidikan yang menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu dan suatu lembaganya sendiri juga ada. Lalu peran ekonomi, sistem ekonomi itu seperti apa, serta lembaga yang menjalankan ekonomi tersebut supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengendalian sosial. Di definisi pengendalian sosial itu apa? Pengendalian sosial itu dilakukan untuk menjamin bahwa nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku ditaati oleh anggota masyarakat. Proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat agar memenuhi atau mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Jadi setelah kita tahu bahwa planeta merupakan suatu sistem yang diatur oleh masyarakat, pengendalian sosial adalah bagaimana supaya masyarakat tersebut tetap ada dalam tatanannya. Jadi kan ada ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama ada metode. Yang pertama adalah metode. Jadi metode itu merupakan suatu cara atau metode supaya bisa kita lakukan terhadap masyarakat tersebut. Bagaimana cara kita memperlakukan masyarakat tersebut. Lalu yang kedua adalah keserasian masyarakat. Karena pengendalian sosial itu membutuhkan adanya tujuan supaya dapat menyampaikan keserasian antara stabilitas masyarakat dan apa yang sudah berkembang dalam masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga melibatkan kelompok. Ini maksudnya kegiatan pengendalian sosial dapat dilakukan antara kelompok dengan kelompok ataupun kelompok dengan individu. Yang terakhir adalah adanya timbal balik, karena pengendalian sosial harus dilakukan secara timbal balik meskipun itu tidak disengaja ataupun tidak sengaja terhadap kedua belah pihak. Kita masuk ke tujuan pengendalian sosial. Yang pertama adalah tujuan regulatif, yang kedua adalah tujuan eksploratif, dan yang ketiga adalah tujuan konstruktif, di mana tujuan eksploratif itu dimotivasikan oleh kepentingan diri, setelah regulatif dilandaskan pada kebiasaan, secara konstruktif diarahkan pada perubahan sosial yang lebih bermanfaat pada masyarakat. Upaya pengendalian sosial, kita punya bidang agama dan pendidikan formal. Di bidang agama memberikan bekal agama yang cukup kepada setiap individu. Hal ini berguna untuk mengendalikan perilaku negatif atau perilaku lain yang tidak dapat dikendalikan dengan akal sehat. Sementara melalui pendidikan formal, kita tahu di mana pendidikan formal bisa mencetak manusia yang punya keunggulan begitu akademis ataupun perilaku. Jadi pendidikan formal ini lebih membentuk manusianya supaya bisa hidup sebagaimana harusnya di masyarakat. Selanjutnya adalah metode pengendalian sosial, di mana metode pengendalian sosial itu ada dua, persuasif dan koersif. Persuasif itu merupakan metode yang cenderung dilakukan sebelumnya, karena ini biasanya diberikan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang menyimpang, ya supaya tidak terjadi adanya penyimpangan sosial, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang penyimpangan sosial. Lalu yang kedua adalah koersif. Ini dilakukan jika metode persuasif ini tidak berhasil, dan yang dilaksanakan dalam saat masyarakat sedang tidak menganggap hukum dan peraturan sosial dan harus dilakukan oleh lembaga berwenang. Lalu selanjutnya adalah sifat pengendalian sosial. Ada preventif dan ada represif. Kalau preventif sifatnya pencegahan, jadi sebelum lebih ke edukasi pada masyarakat. Sementara represif kalau misalnya udah terlanjur kejadian dan supaya tidak menjadi parah, jadi harus diatasi masalah tersebut biar bisa selesai dan tidak terjadi lagi. Oke. Sekian dari materi aku pada hari ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman. Ya, sekian dari aku. Sampai jumpa dan selamat belajar.